Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama berserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sedang ini. Selanjutnya selawat beribu salam tanpa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Yang saya hormati Bapak pengawas kita, Bapak Nasir yang telah berhadir pada pagi hari ini. Yang saya muliakan dan saya banggakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu SD Negeri 16 Pesangi. Dalam kesempatan singkat pada hari ini, izinkanlah saya memaparkan sedikit visi-misi sekolah UPDD SD Negeri 16 Pesangi. Sebelum saya memaparkan tentang visi-misi sekolah kita di Negeri 16 Pesangi, maka terlebih dahulu kita melihat profil sekolah, yang mana UPDD SD Negeri 16 Pesangi ini terletak di Desa Menasadaya di Jalan Liharu, yang berstatus sekolah sebagai sekolah negeri yang memiliki nomor NPSN 10106845. Selanjutnya, sekolah kita ini memiliki 6 buah rombel dengan jumlah murid 85 siswa yang terdiri dari 17 orang guru, 7 guru PNS, 3 guru P3K, 1 AP, dan ada tenaga bakti sebanyak 6 orang. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan tentang visi dan misi sekolah kita, alangkah baiknya dulu apabila kita mengerti, memahami apa dulu pengertian dari visi dan misi. Visi itu adalah cita-cita, harapan, keinginan, mimpi, yang mana kita harus memimpikan, harus mencita-citakan kemana akan kita bawa SD Negeri 16 Pesangi ini mendatang. Jika kita sudah bermimpi, sudah memiliki keinginan, sudah ada keinginan kemana kita bawa SD Negeri 16 Pesangi, maka semua mimpi-mimpi kita itu akan disalurkan melalui misi. Kita akan membuat misi-misi apa saja yang harus kita lakukan supaya untuk mencapai visi itu. Karena visi itu secara umum dan penjelasannya lebih konkretnya dipaparkan melalui misi. Visi misi sekolah kita yaitu adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai penerus sepanjang hayat yang berkarakter. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Yang diharapkan sekali siswa-siswi kita nanti setelah pembelajaran di SD ini karakternya lebih bagus. Setelah itu inovatif dan berprestasi serta berbasis Islami dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dari visi yang tadi saya sampaikan, maka jalan ataupun yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah kita lihat bagaimana cara mewujudkan potensi guru dan siswi dalam mengembangkan intak. Di sini yang diharapkan pengembangan intaknya tidak hanya guru saja, tidak hanya siswa saja, tapi kita semua yang berada di bawah naungan UPDD Negeri 16 Pesangi ini. Selanjutnya, misi yang kedua adalah menambahkan minat belajar pendidikan agama. Bagaimana yang harus kita pikirkan bagaimana kita harus mengupayakan untuk menambahkan minat belajar pendidikan agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang pernah kita lakukan, misalnya pernah kita buat perlombaan tengah tema, perlombaan azan, perlombaan pidato di sekolah. Itu salah satu
belajar siswa. Selanjutnya menimbulkan sikap toleransi dan kerjasama antar komponen sekolah. Ini semua kalau dikatakan komponen sekolah, di sini ada kepala sekolahnya, ada wali siswanya, ada komitenya, ada guru dan ada siswa. Semua saling berkaitan. Maka sikap toleransi di sini harus kita kuatkan. Kerjasama antar kita itu harus lebih baik lagi. Selanjutnya, meningkatkan minat siswa dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana cara kita sebagai guru memberi motivasi, meningkatkan supaya siswa-siswi kita berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, semakin bertambah. Baik lagi-lagi itu, guna kemajuan. Selanjutnya, mewujudkan siswa dan guru yang terampil, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang keenam, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di sini, tetapi selamanya. Karena Rasulullah saja mengatakan, itulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak hanya di SD ini, tapi berkelanjutan untuk selanjutnya. Nomor 7 yaitu mewujudkan sosialisasi kepada komunitas orang tua terkait dengan pencegahan bullying, kekerasan seksual, pencegahan penyalahgunaan narkoba usia dini, dan kegiatan agama. Selanjutnya mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan. Abad 21. Di sini kita lihat perwujudan visi-misi sekolah kita yang tadi masih ingat berkarakter. Visi kita tadi yang pertama adalah berkarakter. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan karakter siswa itu dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Di sini kita lihat gambar anak-anak sedang berdoa. Saya selalu menganjurkan bahwa kita berdoa di setiap saat. Misalnya sebelum makan, jika kita membuat acara makan bersama, kalau istirahat anak-anak ada makan bersama, kita harus membiasakan dulu membacakan doa sebelum makan. Itu pembiasaan harus kita latih setiap hari. Selanjutnya kita berdoa sebelum belajar. Sebelum memulai pembelajaran, kita juga harus membiasakan anak-anak untuk membaca doa, membaca surat pendek. Saya dari dulu pertama pindah ke SD Negeri 16 telah menghimbau Bapak Ibu bahwa satu hari satu setoran satu ayat, bukan satu surat Bapak Ibu ya. Kalau satu surat mungkin terlalu sulit, tapi nabung ayat, mungkin Al-Fatihah 7 bom, 3 bom macam surah itu. Nah 3 minggu kami nak nabung surat. Itu sudah saya himbau, bukan sekarang, bukan hari ini, tapi dari pertama saya dipindahkan ke SD Negeri 16 Kesangan. Selanjutnya pembiasaan salam. Ini juga saya selalu mengatakan kalau yang tiket itu datang lebih cepat sedikit, 15 menit, paling kurang 15 menit sebelum bel berbunyi, kita tunggu anak-anak di depan di pagar. Kita budayakan, biasakan memberi salam. Kita salam anak-anak. Membiasakan salam sebelum pulang, membiasakan salam sebelum masuk kelas. Next. Selanjutnya pembiasaan untuk berkarakter itu apa? Membiasakan, membudayakan, atau melakukan. Di sini ada gambar-gambar yang telah dilakukan, apa saja yang sudah dilakukan di SD Negeri 16 Kesangan. Misalnya membaca surat pendek, ada membaca Yasin di hari Jumat, dan membiasakan salat duha. Terus meningkatkan prestasi. Tadi divisi kita adalah salah satunya selain berkarakter adalah meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi ini ada prestasi-prestasi yang didapatkan dari tahun 2022. Kita mendapat juara 1 bulu tangkis dan juara 2 tenis meja. Selanjutnya yang kemarin tahun 2023 kita juga mendapatkan juara 1 bulu tangkis dan mendapatkan juara 2 bulu tangkis putri. Ada program pendidikan. Di sini bisa kita lihat kalau yang dari tahun 2022 sampai 2023 kita mengalami peningkatan dari rapor mutu. Bahkan yang paling banyak peningkatan rapor mutu kita di bidang numerasi. Dulu baru 2022 kita merah, Bu. Kita merah numerasinya. Kita satu cuma merah.
Tapi pada tahun 2023 banyak sekali peningkatannya. Semua ada peningkatan, literasi meningkat, numerasi juga meningkat. Adapun tujuan jangka pendek dari visi misi SD Negeri 16 Pesangan, yang pertama adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang rancangan yang memotivasi keinginan selalu belajar. Selanjutnya adalah menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digital seperti yang kita lakukan. Kalau dulu kita mungkin pembelajaran kita menggunakan konvensional yang hanya mengandalkan ceramah, tanya jawab dan menulis catatan di latihan Nojino karena perkembangan. Tidak hanya kita ceramah lebih, tapi kita meningkatkan metode yang bervariasi. Banyak cara Bapak Ibu. Kita ada ruang guru, bisa kita lihat di situ ya. Di ruang guru banyak di YouTube yang berkenaan dengan pembelajaran, media-media pembelajaran, tiba cara media pembelajaran banyak Bapak Ibu kita belajar di sana. Selanjutnya membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Tanya yang ada pegang dino kan salat duha, ada yang ibadah. Mesti salat Jumat. Tanya karena dia tapi ada sebagian sekolah yang dekat dengan masjid, itu salat Jumatnya sudah dilaksanakan di masjid bersama guru-gurunya. Tetapi karena kita cuma yang dekat cuma dengan menasah, maka yang kita buat hanya salat duha saja. Selanjutnya meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Bagaimana Bapak Ibu kita meningkatkan simpati dan empati? Empati ini bisa kita ada melaksanakan di hari Sabtu, kita laksanakan gotong royong. Bergotong royong salah satu daripada empati tersebut. Jadi kita tidak hanya menunggu siswa, tapi kita bersama-sama dengan siswa. Sama-sama melakukan gotong royong dan bersihkan kelas. Di situ rasa empati, rasa kedekatan kita sebagai guru dengan siswa semakin meningkat. Artinya namun sakit, bila lokal yang sakit, kita sama-sama tak mungkin bantu sapopeng, tak sakit kilo, tak kalah, tak tahu sakitnya. Ini adalah sebuah rasa empati yang harus kita ciptakan di sekolah kita. Selanjutnya kita lanjutkan merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Ini tujuan kita yang akan kita lakukan di depan. Selanjutnya merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Ini yang biasa terpegot pembelajaran pendidikan ini. Mesti lagi ada buku api. Itu kan potensi daerah kita. Kita jangan hanya mengenalkan spaghetti, burger, bakmi, tapi perkenalkan tentang lokal kita, tentang makanan khas kita. Kan cara buat rumah. Dan ini rumah ada ini. Kalau mereka dah beri harga beri, bahkan tanya kalau kita beli leuke dah beri ada tinggal. Betul. Betul dah ini mana ni? Kalau dia beri ada makanan khas kita. Ada mi dino apa makanan kebab. Hanya dia cuma hanya sampai lupa akan budaya kita sendiri. Jadi kan ada sage-sage juga tahu kalau awak punya makanan khasnya ada pisang-pisang ada kembang ada tanya perkenalkan ini. Anak pun libas mengenai pisang bang. Apa gak sama-sama ini? Apa gak sama-sama? Kau praktek dengan ini, nak pegang sama-sama. Kita perkenalkan seperti itu. Ini kan sudah ada di pembelajaran Merdeka di P5-nya ya, sekarang ya. Di P5 sudah ada itu sekarang. Tinggal kita mempraktekkan saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Kalau kita bergotong royong sudah sering dalam kelas sama-sama sudah kita buat daftar tiketnya. Hanya dua Sabtu sering kita ada bakti kampus atau gotong royong membersihkan sekolah kita. Seperti menanam bukan itu kangkung. Di depan kelas ada penanaman kangkung, tapi tidak seperti karena dah terlalu tinggi. Ya. Selanjutnya kita melaksanakan program dan pembelajaran HOT. Ini HOT, pembelajaran HOT artinya pembelajaran tingkat tinggi yang mengharuskan kita menggunakan pemikiran kita
pecah. Jadi anak-anak yang masih kecil 1, 2, 3 yang harus kita mantapkan itu adalah literasinya. Jadi tidak hanya harus belajar di dalam kelas Bapak Ibu ya. Kalau literasi boleh kita bawa anak-anak ke halaman, boleh kita lihat apa yang mereka lihat, misalnya batu, misalnya mereka lihat semut ataupun pohon. Kita suruh tulis Bapak Ibu yang masih kecil-kecil ini, pohon kita ada tulis pohon. Yang kalian yang ini hanya harus belalang kali, hanya harus. Atau tidak tahu buku pustaka yang ada gambar-gambar menarik, yang bukunya besar-besar, ada gambarnya, ada tulisannya besar-besar. Itu bisa kita buat kelompok-kelompok belajar dengan anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan dan mempertahankan prestasi yang sudah tercapai. Jadi yang telah tercapai mempertahankan, yang belum tertingkatkan. Selanjutnya tujuan jangka menengah. Tadi tujuan jangka pendek, sekarang kita lanjutkan tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah dari visi-misi sekolah kita adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik. Nyoka tinggi jika agak payah muncul memang Bapak Ibu. Karena waktu ada soal harus kita sesuaikan. Sesuaikan ini karena tingkat-tingkat pembuatan soal itu ada yang mudah, ada yang menengah, dan ada yang sulit Bapak Ibu. Selanjutnya sekolah akan mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digital. Ini sudah kita lakukan. Kita sudah 1 tahun melakukan penilaian menggunakan digital. Rapor, Dino, anak kita pakai manual, Dino kan pakai laptop Bapak Ibu. Itu sudah kita lakukan sudah 1 tahun ya. Selanjutnya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Nyo caranya lagi ada kamu, kita harus setor 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Kalau 1 tahun itu sudah beberapa surat. Itu HP gale kaji itu menacik 56. Selanjutnya membudayakan gerakan kebersihan sebagai daripada iman. Sebab kebersihan bahagian daripada iman. Ini kita cara. Kita bentuk basmula piket, anu ni bentuk piket. Jadi kan piketnya bukan piket kelas, tetapi dia yang kelas tinggi. Kita suruh lihat di mana yang kelas-kelas kotor, kita suruh ajak. Ataupun kita membuat 1 hari mengutip sampah. Ada yang kita pegang dulu, hanya sampah yang di halaman. Kita 1 hari kita untuk mengutip sampah. Boleh kita laksanakan apabila hari Sabtu. Hanya harus gotong royong berada. Jadi kita dalam fikret sampah kutip, fikret sampah kutip. Jadi harus kita biasakan seperti itu. Menyokan sampai orang kadang sedot sampah itu kalau sedot ni, maknanya kan pada mulai ikut ni orang. Selanjutnya meningkatkan kecintaan, kebanggaan terhadap potensi daerah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Contoh-contohnya, setelah itu melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau koperasi sosial. Nyoda berarti kan kerjasama dengan ibu-ibu PKK Lampung. Nyo belum pernah dilaksanakan. Untuk apakah ada Pak Kosan punya Bapak Ibu? Kita undang juga ibu-ibu PKK Lampung, kita buka agak-agak. Kita bagikan ke anak-anak kan Pak Kosan juga kan. Hari Kosan dua anak itu lansia, naik bagi jeruk, naik bagi agar-agar gitu. Jadi kan akan dipegang tu. Akan dipegang kita undang tu yang ibu-ibu PKK yang ada Lampung Manasa Daya tu beradanya bersama-sama dengan sekolah kita buat apa yang kita buat yang bisa udah ke kacang hijau dan tu. Setelah itu kita bagikan untuk anak-anak kita. Selanjutnya memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal. Ekstrakurikuler mungkin yang hanya bagian ada sekarang ya. Kalian sudah ada sebagai pramuka mungkin akan ada bentuk kembali nanti proses. Oke. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan itu sudah ya, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sudah. Kita ada buat tarian sekarang. Itu pun kita lanjutkan yang sudah lama. Selanjutnya visi-misi tujuan jangka panjang. Tujuan
secara jangka panjang adalah merancang pembelajaran dengan model belajar yang menjadi ciri khas sekolah. Nyo yang betul-betul dan nyo yang akan betul. Supaya kita rancang yang ciri khas SD 16. Berarti menyo lagi cara pembelajaran yang khas atas SD 16. BI dan rubah sekolah lain. Kalian menghasilkan tulisan yang memiliki mental pembelajar sejati. Ini yang lulus-lulus ini berkarakter, dia bagus, cara bicaranya bagus, sopanannya bagus. Itulah yang akan kita hasilkan dari didikan kita itu. Selanjutnya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli. Ini tak bentuknya kan membutuhkan waktu tidak hanya 1 hari 2 hari Bapak Ibu. Ini makanya jangka panjang. Proses ini hasilnya enggak kita buat sekarang, tapi hasilnya bukan sekarang. Trade menyuani bahasa dino yang tak bentuk dapat paham selama 6 tahun. Wadai kagak hanya kalau itu baru di han hasil ni urangnya dapat urangnya Tuhan. Karena ini enggak bertahun-tahun harus kita coba bulan-bulan. Harus kita jadikan pembiasaan. Agar mengucapkan salam itu. Ini hanya yang ucapkan salam memang asal. Jadi kan untuk kita tumbuhkannya harus kita biasakan. Jadi harus membiasakan itu tidak hanya siswa saja Bapak Ibu sekalian, tetapi kita juga yang guru-guru termasuk saya juga yang memberi teladan kepada Bapak Ibu harus membiasakan hal-hal yang baik. Jadi tanya pi sebagai guru PKN sudah bagus ke? Sudah ini enggak emang ini sudah bagus ke? Sudah bakah ke? Tanya kakek sih. Pada tadi pi, enggaknya bulan depan yang bagus. Guru pi ada dulu kaki itu meja hanya cocok sih dagingnya. Jadi kita sebagai guru orang yang ditiru di guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Selanjutnya, menyusun pembelajaran dengan belajar mandiri. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan pihak luar, sanggar, perguruan tinggi dan dunia usaha serta industri. Ini kan kalau perguruan tinggi kita ada ya kerjasamanya. Dengan perguruan tinggi dan mana kerjasama dengan perguruan tinggi dengan antaranya anak-anak PPL kembali yang salah satu termasuk dari kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Tapi sanggar itu tanya terkendala dana itu. Sahabat sanggar waktu menghubungi sanggar kan memang tinggi budgetnya. Lagi yang kita yang contoh tak wow seni yang untuk upload musik atau ini menghabiskan dana sampai 2 juta. Kayaknya nak berkendala membeli kita sedikit dana kita sedikit boleh dah sewa rumahnya sampai peng. Jadi kamu yang ada yang ada je ini pakai dapat keluar sebagai ibu ini gedang aja gerubanan perlu tapi batu dia dah keluar. Selanjutnya kita membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif. Selanjutnya membangun kebudayaan kultur sekolah yang kompetitif dan bersih. Dan menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi dan minat bakat peserta didik. Lanjut. Hanya sekian dulu pemaparan saya tentang visi dan misi. Selanjutnya kita silakan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang maksimalnya ada 3 pertanyaan. Jika dari Bapak Ibu ada yang ingin mempertanyakan tentang visi misi sekolah kita, boleh langsung ditanyakan. Bapak Ibu yang ditanyakan, saya sedang memaparkan tentang visi misi sekolah kita tadi. Mungkin dari visi misi tersebut ada yang belum jelas, yang ada yang ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Jika tidak bisa saya jawab, saya sudah di sini juga ada yang kita mungkin kita nanti bisa bertanya pendapat dari beliau. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan isi sedikit. Boleh ya? Kemarin itu kan saya mengisi PMN Ibu yang saya isi. Saya lihat di situ kendala Bapak Ibu dalam mengajar. Ada beberapa kendala saya lihat, saya bacakan tidak ada masalah. Dari yang PMN Indonesia itu ada kendala yang dihadapi oleh guru-guru saya, yaitu ada yang sebagian guru terlalu nyaman dengan pembelajaran konvensional. Jadi kebanyakan agak payah betul menggunakan digital mungkin yang semacam
diubah, kemudian tanah kemana lagi yang jadi agak perubahan, agak sedikit sulit. Karena yang jawab seperti itu. Selanjutnya ada permasalahan guru saya adalah kurangnya penyediaan alat bukti pembelajaran. Ini akan saya tanyakan Bapak Ibu ya. Tiba alat pendukung yang kurang menurut Bapak Ibu. Kendala Rod mengajar karena kurangnya pendukung alat peraga. Kasarnya itu berarti waktu Rod mengajar kurangnya penggunaan alat peraga. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Boleh saya tahu Bapak Ibu? Penyebab Ibu waktu ini mengajar dong kurangnya penyediaan alat bukti seperti apa? Bisakah saya tahu Bapak Ibu lebih detailnya? Alat dukung tiba yang turun materi mengajar. Mungkin kan dengan sudah ada penyangkat kaidah usaha dari segi term yang perlu. Karena yang sepengetahuan saya Bapak Ibu sekalian, kalau yang dari daya dukung alat peraganya kan hanya yang kita beli, bukan hanya yang kita beli. Tetapi boleh siswa sendiri draw itu juga alat peraga. Tak praktek drawing. Alinya kan mesti tanya apa yang kita download untuk mata yang buat baba yang guru baba download baba alat peraga yang dari YouTube-nya. Download dengan ada perlawanan. Dinawarkan alasan hanya fokus kalau hanya fokus itu hanya ada paparkan ini. Dina kali download fokus baru saja. Apa lagi alasan tadi? Kurang bisa main IT. Anakku kurang bisa menyampaikan IT. Kita ada teman sejawat yang katanya. Lanjut saya tadi hulu. Jauh urung mulai orang dari penuh dari bagian yang hanya jatuhnya. Jika nak hanya perubahan sekali itu Bapak Ibu ya. Yang penting nak keinginan dari Bapak Ibu untuk merubah arah lebih baik. Yang alhamdulillah kakak. Memangkah harus ujung-ujung di dalam baju. Bayang lelaki bantu urus lain. Tetapi setidaknya kita ada keinginan di dalam hati kita untuk merubah. Bahkan bila kakeknya mungkin kan ujung-ujung terakhir kan ini lebih ramai minta yang baru. Karena dari ujung terakhir kan yang pertama kan kaku suka sakit, kamu semua ini yang ini baca-baca yang pertama ada masuk baca. Jadi kan bila seperti pembelajaran baru itu apa tinggal dalam tinggal sesidanya jawab. Anak harus sudah pegabat tanya lebih-lebih. Ini jangan tanya yang aktif. Jangan lagi dalam kita dulu cuma memberi support saja kepada anak-anak. Baik tanya oleh yang selalu mengambil alih, tak tahu apa itu. Dengan pembelajaran, lah mendapat pegabat. Selanjutnya dalam keadaan yang menjadi kendala Bapak Ibu cara meningkatkan empati siswa. Ada yang kan susah, payah. Bapak tingkatkan empati siswa. Jadikan empatinya terasa. Jangan kan dalam kita mengajar tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi kita ada hubungan ikatan batin Bapak Ibu. Mesti tanya hubungan ikatan batin tanya dengan siswa. Insya Allah yang merasa siswa yang galak kita tanya galak belajar. Tanya betul macam dahulu. Mana galak pelajaran matematik hang tak kira. Guru hang tak kira. Golong kita bang lalaka tui patu benda hanya galak. Takut laju. Jangan galak gurunya. Kalau hanya galak pelajaran itu guru pun hanya galak. Tetapi menyotanya anak galak itu guru-gurunya sayang katanya oleh berapa dari bukan lucu-lucu katanya. Walaupun pelajaran kalian aja tanya ibu yang bukan lanjut. Dia dan yang pakai apa hanya katanya. Kita dekat dengan dia. Jadi harus kita pakai Bapak Ibu. Jadi kan anak didik itu jadikanlah sebagai anak, jadikanlah dia sebagai teman kita. Tempat yang curhat. Jika orang itu curhat, ini yang boleh Bapak Ibu. Jadi dengan drone berani tempat yang curhat ini lebih mudahan Pak Don. Mempunyai kendala nak keluar, kita harus peka. Makanya sebelum kita mengajar Bapak Ibu, kita harus kondisikan kelas. Saya selalu berpegang dengan di setiap rapat, di setiap supervisi, kondisikan kelas lebih dahulu. Bela lebih pelajaran, nanti golong siap. Dia siap izin berpen, dia siap izin pikiran itu siap. Maka dia si golong dari pelajaran, kita buat nyanyi-nyanyi dulu supaya biar senang. Baik langsung ambil buku, coba buka halaman sekian, coba baca, buat tugas. Dia pulau lagi yang dalam tengok bosan bukan?
Jadi kan kita buat yang relax dulu. Baru mereka siap, ada tanya pagi nak belajar, kasih siap, kayak juga, kasih siap, kayak tanya buku, baru dah lanjutkan belajar lagi. Adik yang yang dahulu, salah kendala Bapak Ibu dalam pengisian PMM, banyak tugas yang keterbatasan waktu sehingga kurang perhatian terhadap siswa. Jadi kami menurut pemahaman Ron dibuatkan oleh tugas-tugas PPP ini tu yang itu sehingga tanya kan sibuk berdoa tu, dan sibuk berkata PMM sehingga kan diperdekan ini. Nanti baca rasa Bapak Ibu. Nah, salah satu kendala dari Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa saya paparkan, menurutnya lengkap, Biro lengkap yang sudah mengajar 6 jam. 3 minggu baru Biro 6. Itu Biro mengajar kabeh 6. Itu kali 6 20 jam. Karena kadang-kadang mana yang Bapak Ibu jam mengajarnya lebih dari 24 jam nggak ada. Kalau kita fullkan dari Senin sampai Rabu sampai Hamin, berarti 6 jam dah mau. Berarti saya kenapa lorong? Ketika kita libur 2 hari itu, bukan kita libur sekolah Bapak Ibu ya. Ketika kita tidak ada jam mengajar, bukan berarti saya nak belajar ulangnya. Tapi ketika kita tidak ada jam mengajar di saat itulah kita mempersiapkan apa? Kita ADM kelas, kita persiapkan alat peraga kira-kira dulu ini mengajarku. Kita tengok bahan, yang harus kira-kira berganda yang ingin orang belajar pelajaran ini. Kita persiapkan. Karena dia sedih biasa, bukan bulung biasa itu kan menyokak anak guru mengajar, kan ada kuda-kuda. Pak Pre, Tuhan nanti umurnya, nanti belum mengajar, tapi tugas kan anak Pre. Terus ada lagi, tidak ada cuma itu saja yang ada keluhan-keluhan Bapak Ibu. Nah pertanyaan Bapak Ibu? Nah pertanyaan anak Ibu Mita? Baiklah, untuk selanjutnya sama-sama kita mendengarkan kritikan dan saran dari Bapak Pengawas sekolah kita mengenai pemaparan oleh kepala sekolah, visi-misi sekolah. Kepada Bapak Nasir kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mempresentasikan penyampaian visi dan misi sekolah di depan pengawas dan di depan seluruh warga sekolah SD 16 Pesangan. Penyampaiannya sudah bagus, cuma sedikit ditambahkan. Seandainya penyampaian ini sebelum penilaian, alangkah baiknya di awal tahun pelajaran Ibu Kepala Sekolah mengundang seluruh wali murid, komite sekolah dan pengawas sekolah. Semua kita sampaikan di situ. Ya, visi dan misi. Mungkin nanti ada pertanyaan dari warga sekolah yang lainnya, misalnya apa maksudnya Ibu mengajar 24 jam sementara tugas kami lebih dari 24 jam. Nanti Ibu Kepala Sekolah bisa menjawab, tugas mengajar Ibu ya 24 jam, tetapi beban mengajarnya 37,5 jam. Kapan kita kerjakan? Bukan saat jam pembelajaran,
ada penyelesaian administrasi lainnya di luar jam pelajaran. Cuma itu bukan kritikan Bu ya. Sekali lagi penyampaiannya bagus, tapi tekniknya alangkah baiknya nanti kumpulkan semua wali murid. Demikian Bu, sukses dan sudah diobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Bapak Nasir dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan visi dari Kepala Sekolah PTDSD Negeri 16 Kesana. Saya sebagai selaku yang membuka acara dengan ini mengakhiri acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. No.